sadar nggak jika kalian sering aktif di media sosial, kalian sering scrolling khususnya di TikTok. Bisa jadi sedikit demi sedikit, kalian akan kehilangan kualitas fokus kalian. Artinya, kualitas otak kita mulai perlahan akan menurun. Menurut penelitian yang berjudul Accelerating Dynamics of Collective Attention yang dipublikasikan oleh Nature Communications, pengguna TikTok yang berlebihan dapat menurunkan fokus dan rentang perhatian penggunanya. Mungkin bagi kalian yang sedang menempuh pendidikan akan sulit memahami pelajaran karena harus dibaca berulang-ulang dan akan butuh effort yang lebih untuk bisa fokus. Padahal fokus adalah hal yang penting untuk kita, di mana kita bisa mencerna sesuatu di otak. Dalam video ini, saya akan coba sharing bahwa sebenarnya di masa sekarang ini dengan berkembangnya teknologi yang begitu cepat, semuanya serba instan, dan kita dipaksa untuk mencapai sesuatu hal dengan mudah. Bahkan ketika kita ingin menghilangkan stres, kadang kita meluapkannya dengan menghabiskan waktu ke TikTok. Ketika kita scrolling di media sosial atau khususnya TikTok ini, maka algoritma FYP merusak fokus kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita bahas. Hampir semua kita pengguna smartphone itu tahu yang namanya TikTok. Nah, TikTok itu muncul dengan hal baru dan bisa dibilang TikTok seperti revolusioner di dunia media sosial, yang dimana TikTok ini muncul dengan FYP-nya atau For You page. Awal munculnya TikTok, cara kerjanya berbeda dengan medsos lainnya. Karena saat memakai TikTok, kita tidak perlu searching dulu baru menikmati kontennya, tapi kita langsung disuguhkan dengan konten yang kita sukai. Secara otomatis, TikTok itu tahu konten mana yang kita sukai lewat kebiasaan kita sendiri. Inilah kecanggihan dari AI. Kalau misalkan kita sering menonton sampai habis video joget-joget, apalagi sampai kita melike-nya, maka nanti TikTok lebih sering memunculkan video lainnya yang serupa. Nah, inilah yang namanya algoritma atau sistem cara kerja suatu medsos dalam menyuguhkan konten ke penggunanya. FYP TikTok ini sangat pintar karena mampu memberikan dopamin dengan cepat dan akurat. Nah, apa itu dopamin? Dopamin adalah suatu hal di otak kita yang dikenal sebagai zat kimia kebahagiaan. Dopamin berperan penting dalam sistem reward atau penghargaan di otak yang memotivasi kita untuk mencari sesuatu yang menyenangkan, dan kita cenderung ingin mengulangi terus yang memicu pelepasan dopamin kita. TikTok dengan FYP dan algoritmanya itu sangat efektif membuat kita melepaskan dopamin. Dopamin atau rasa senang itu sehatnya kita dapat setelah melakukan sesuatu yang susah. Hal ini mengakibatkan defisit pada kemampuan pengguna untuk menerima atau mengkonsumsi konten dengan durasi yang lebih panjang. Durasi konten yang lebih panjang membutuhkan fokus yang lebih lama, sedangkan durasi video di TikTok sendiri biasanya berada pada rentang 15-60 detik. Jika kita terbiasa dengan durasi video yang pendek, apalagi sampai kecanduan, maka akan membuat kita lebih susah berkonsentrasi saat kembali disuguhkan video dengan durasi panjang. Hal yang sama kurang lebih juga diungkapkan oleh peneliti dari Technical University of Denmark. Dalam penelitian yang mereka lakukan, mereka menemukan bahwa arus informasi yang konstan dapat mempersempit rentang perhatian kolektif pengguna TikTok dari waktu ke waktu. Orang-orang yang dahulunya terbiasa melihat video apapun dengan durasi 10-30 menit akan merasa jenuh, kehilangan minat, dan konsentrasi mereka akan tayangan tersebut. Sebenarnya, negatif dari penggunaan sosial media tidak hanya ada pada TikTok. Yang lain juga bisa berpengaruh. Apabila digunakan secara berlebihan, juga bisa memberikan efek yang sama. Namun, yang berbeda dari TikTok adalah konsep FYP-nya, yang bisa membuat kita sebagai pengguna mengkonsumsi terus-menerus dengan intens dengan hal-hal yang menarik minatnya secara konstan. Video-video pendek yang sesuai minat pengguna terus-menerus masuk ke halaman aplikasi dan membuat pengguna terus menonton dan tidak terasa sudah berjam-jam memegang gadget tanpa putus. Apakah Anda sering mengalaminya? Bisa mengevaluasi diri kita, apakah kita sudah kecanduan medsos, dalam hal ini TikTok. Kita bisa mengenali perilaku kita sendiri, yaitu bangun tidur, apakah kita langsung membuka medsos, apakah kita terobsesi dengan like dan komen, atau kita selalu online.
Ini beda lagi ya jika kita memang bekerja di medsos, atau kita merasa gelisah jika tidak ada internet. Sama halnya juga ya, jika kita bekerja dengan internet itu mungkin penting untuk kita. Apakah pola tidur kita tidak teratur dan mungkin kemampuan berempati dengan orang lain berkurang, dan mungkin masih banyak lagi hal-hal lain yang tidak saya sebutkan di sini. Silakan kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kecanduan media sosial adalah: pertama, kita bisa coba dengan meditasi. Meditasi ini kelihatannya emang seperti kita tidak ngapa-ngapain, cuma duduk diam, tapi kalau kita tahu manfaatnya, kita pasti ingin langsung coba. Simpelnya gini, meditasi itu adalah latihan mental atau pikiran yang fokus ke perhatian penuh pada saat ini atau pada detik ini. Dengan kata lain, kita fokus kepada hal yang sedang terjadi. Nah, cara ini sangat ampuh memperbaiki fokus kita yang sudah rusak. Mindfulness meditation, menurut penelitian yang dilakukan oleh Harvard Medical School, di penelitian itu dijelaskan bahwa kalau meditasi itu sampai mampu merubah beberapa bagian di otak. Kedua, kita bisa memulai hobi baru yang tidak berkaitan dengan media sosial. Ini merupakan salah satu cara yang baik juga, apalagi hobi kita itu berkaitan dengan alam atau hewan. Kita bisa membuat jadwal atau membatasi waktu untuk bermain media sosial. Kita bisa coba memanajemen waktu kita sehingga kita tidak terlalu sering menggunakan medsos. Ini perlu konsistensi ya. Nah, yang keempat, kita bisa meletakkan gadget jauh dari genggaman kita. Ya, ini juga merupakan salah satu cara yang sangat ampuh supaya kita bisa terlepas dari cengkeraman medsos. Jika kalian sudah berkeluarga, mungkin kalian bisa coba menghabiskan waktu bersama dengan anak, istri, atau suami. Yang kelima, kita menghapus aplikasi media sosial untuk sementara. Jika tidak terlalu penting atau urgent atau tidak berkaitan dengan pekerjaan Anda, mungkin cara ini bisa dilakukan agar kalian bisa terhindar dari cengkeraman medsos. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya dari Bagi Info, terima kasih sudah menonton.